Puji nama Tuhan, Shalom. Saya ucapkan sekali lagi Shalom. Sudah baik siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan, Allah kita yang luar biasa hebat. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita fokus untuk memandang Tuhan Allah yang baik. Karena itu mari sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak Allah yang baik, Bapak yang kami sembah, Bapak yang kami puji pada hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu duduk diam, ingin menyembah dan memuji nama Engkau Bapa. Dan kami percaya hadirat-Mu Yesus berada di tengah-tengah setiap kami, menjamah, Kau melawat setiap hati kami Bapa. Sehingga kami boleh merasakan sentuhan-Mu, sehingga kami boleh merasakan roh-Mu yang hadir di hati kami Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami ketika kami menyembah dan memuji nama Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama Engkau. Yang siap sama-sama kita nyatakan amin, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan.
pujian penyembahan kami anak-anakmu datang kepadamu Yesus. Kami datang menyembah dan bersujud kepada
Sebab Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik boleh nyatakan amin. Amin. Kita memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama nyatakan kau. Time
Sama-sama kita bersorak-sorak. Nyatakan, say. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu. Angkat suaramu, come on. Kasih-Mu, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Semuanya say, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Katakan sekali, come on. Engkau baik, amin, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai melayani nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersifat di depan-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Dunia jempolnya semuanya, come on. Engkau
Kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop, boleh angkat tangan agar bisa diberikan amplop. Boleh angkat tangan sekali lagi yang belum menerima amplop. Saya undang untuk Bapak Ibu sama-sama kita kembali lagi bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak Ibu boleh ikutin saya berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami mengakui bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau mengembalikan sebagian berkat yang kami terima ke rumah-Mu bagi pekerjaan Tuhan. Berkatilah persembahan persepuluhan, persembahan nazar, persembahan sulung, persembahan syukur kami yang kami berikan dengan kerelaan hati. Kami menabur dengan sukacita dan percaya bahwa Engkau akan menghardik bagi kami segala roh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang kelilingip, belalang pelompat. Kami datang untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami. Maka lumbung-lumbung kami akan diisi berkat penuh sampai melimpah-limpah. Kami percaya kepada firman dan bertindak dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita nyatakan amin. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Terima kasih untuk persembahannya Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. I was
working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Sing it to him. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who He is waymaker. Sing to him, waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Thank you, Jesus. We really need you, Lord. You are our strength. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kuasa kami. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Urapi Tuhan, hamba-Mu menyampaikan isi hati dan firman-Mu. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu firman-Mu. Bicaralah tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. I need Thee, Lord, I need Thee. Lord, I praise Thee.
for everlasting praise. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Urapi Tuhan pagi hari ini, pagi sukacita, pagi berkat Allah tercurah di tempat ini. Kuasa Allah tercurah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, yang susah Tuhan hibur, yang miskin diperkaya. Dan kami percaya ada kuasa mujizat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati. Firman Allah katakan, amin. Tuhan memberkati. Kita semua perlu Yesus, katakan amin. Siapa rasakan gempa tadi malam? Oh, ada orang-orang sudah tertidur, rasanya ranjangnya goyang-goyang begitu saja, iya kan? Waduh, saudara, gempa itu kita bisa nyanyi I need thee Lord, iya kan? Aku perlu kau Tuhan, iya kan? Saya rasakan gempa tadi malam, saya sedang masih buat PowerPoint khotbah, iya kan? Yang lain sudah tidur, tiba-tiba saya kira saya pusing, saudara, iya kan? Kepala saya pusing atau apa? Kok wah begini saya kan? Wah ini urapan dari mana ya kan? Tiba-tiba saudara mejanya goyang begitu. Wah saya bilang gempa semua rasakan. Nah itulah saudara. Tapi Tuhan tolong Indonesia. Amin. Tuhan tolong setiap kita boleh berada di sini. Puji Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu menyertai. Hari ini saya berbicara mengenai berkat dan pemeliharaan Tuhan. Siapa mau diberkati Tuhan? Amin. Katakan di sampingmu, kamu diberkati Tuhan. Katakan aku diberkati Tuhan. Amin. Kita diberkati Tuhan. Amin. Allah menciptakan manusia itu untuk diberkati, saudara. Amin. Allah menciptakan manusia diberkati. Maka Tuhan berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Ya, be fruitful and multiply, beranak cuculah dan penuhi bumi. Lalu berkuasa atas isi bumi, segala binatang yang merayap, burung-burung di udara, ikan di laut, berkuasa atas bumi, taklukkan itu. Amin, saudara. Wah, luar biasa, Tuhan mau kita diberkati. Usahakanlah tanah itu untuk menabur dan menuai. Saudara yang menabur, saudara pasti menuai, katakan amin. Mengusahakan tanah, itulah pertama Allah menciptakan manusia untuk diberkati. You are created to be blessed. Engkau diciptakan untuk diberkati, katakan amin. Kata bersama saya, aku diciptakan untuk diberkati. Iya, karena Tuhan mau kita diberkati, amin. Nah inilah saudara, kita hari ini akan belajar mengenai berkat Tuhan, ya. Katakan bersama saya, berkat Tuhan. Allah memelihara umatnya, Allah memberkati umatnya supaya umatnya itu hidupnya bahagia, ya. Kita belajar tentang firman Tuhan di mana kebangkitan Kristus, Tuhan memberkati murid-muridnya dan Tuhan memelihara murid-muridnya, ya. Berkat dan pemeliharaan Tuhan, blessings and divine providence. Saya ambil dari Yohanes 21, ya, next. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 3. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 3. Saya mulai ayat 1, saudara, berikutnya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, mari saudara baca. Pantai itu berkumpul Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Nah, ya. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Yuk sama-sama kita baca yang saya stabilo kuning. Tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, malam itu mereka tidak mendapat. Ya, ini adalah peristiwa perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya ketiga kali di pantai Danau Tiberias, ya. Nah, di sini yang mengajak untuk di sini pantai berkumpullah rekan-rekan Petrus, murid-murid, ya. Nah, kita tahu komandannya adalah Petrus, kita tahu siapa Petrus, dia adalah seorang nelayan yang profesional, ya. Seorang fisherman yang profesional, lahirnya saja sudah nelayan, sudah.
papanya nelayan, makanya itu keluarganya nelayan, sudah dari garis keturunan nelayan ya. Jadi Petrus ini sudah mengerti mengenai bagaimana memancing ya. Maka itu Simon Petrus mengajak teman-teman, aku pergi menangkap ikan, back to business ya. Dia kembali berusaha, yaitu menangkap ikan sebagai penghasilannya untuk mempunyai penghasilan bagi keluarga, mencari nafkah ya, menangkap ikan. Aku pergi menangkap ikan. Teman-teman pikir lumayan, yuk kita ikut Petrus menangkap ikan, dapatlah berkat ya. Nah, inilah luar biasa. Jadi kita bisa melihat di sini Petrus seorang nelayan pergi menangkap ikan. Peristiwa Petrus menangkap ikan. Next, saya buat salah satu catatan ya. Nah, kita bisa melihat di sini kalau tadi ayat 3 dikatakan ketika mereka menangkap ikan bersama murid-muridnya, Alkitab mencatat pertama mereka tidak mendapat nol, saudara. Nah, mereka berusaha menangkap ikan ya, tapi Alkitab mencatat mereka tidak mendapat apa-apa. Petrus berprofesi sebagai seorang nelayan, itu adalah profesinya, back to business ya. Nah, peristiwa ini saudara, yaitu ketika masih mereka mengalami satu hal, Petrus dan murid-muridnya, oh Yesus baru mati, disalibkan, lalu mereka melihat Yesus bangkit, tapi masih hati mereka itu masih perlu dipulihkan ya. Sehingga Petrus ini kalau kita melihat di sini, Petrus ini sebagai seorang nelayan mempunyai skill, mempunyai kemampuan, skill menangkap ikannya sudah ada. Dia sudah belajar cara-cara yang menangkap ikan ya. Orang yang katakanlah dia berusaha menjadi pengusaha, sudah belajar dulu bagaimana menjadi pengusaha, menjadi marketing, ya kan sudah ada skillnya, menjadi pilot sudah ada skillnya, belajar dahulu. Petrus ini sudah belajar bertahun-tahun cara menangkap ikan, skillnya ada, bagaimana mengemasang umpan, ya kan, caranya semua dia tahu ya, di mana ikan itu berada, dia sudah tahu, dia bukan orang bodoh. Dia adalah nelayan profesional, dia mempunyai kemampuan, mempunyai pengalaman, mempunyai perahu-perahu, bukan satu perahu, banyak perahu sudah. Petrus ini kaya ya. Nah, kalau sudah kita ke Israel bisa tahu Petrus ini banyak perahunya. Jala, dia punya jala. Jadi kalau pengusaha ini lengkap sudah, alat-alat lengkap, modalnya lengkap, ya kan? Ada orang berkata demikian, seandainya aku punya modal, pasti aku berhasil. Petrus punya modal nggak sebenarnya? Punya. Ada orang kadang gitu, kalau saya punya modal seperti orang itu, pasti saya berhasil. Saudara, Petrus punya modal, dia punya perahu, dia punya jala, dia punya skill, dia punya kemampuan, dia punya segala sesuatu ya. Dia sudah belajar segala sesuatu ya. Dan dia katakanlah punya jaring lengkap sudah ya. Kita melihat di sini dalam ayat dikatakan no success, failure tanpa Tuhan Yesus ya. Petrus dan rekan-rekan telah berusaha kerja keras, namun nihil hasilnya ya. Kata orang dunia demikian, hard work is the key of success. Mereka sudah kerja keras nggak, saya mau tanya? Oh, tapi tidak berhasil. Punya modal, punya segalanya ya, sudah kerja keras, tapi kok ini hasilnya nol, ya kan? Nah inilah ya, sudah memberi umpan tapi no success. Petrus mengalami di sini dan rekan-rekan mengalami, yang pertama saya catat adalah kegagalan, failure. Petrus mengalami kegagalan. Jadi saudara, kalau saudara mengalami kegagalan, tidak perlu takut. Petrus juga pernah mengalami kegagalan, failure. Kita akan belajar dari murid Yesus hari ini ya. Petrus mengalami kegagalan, iya kan? Dan kegagalan yang Petrus alami ini bukan peristiwa sekali. Waktu bersama Yesus itu sudah pernah Petrus waktu menerima panggilannya sama Tuhan Yesus, ya kan? Yesus pinjam perahu Petrus. Perahu itu adalah tempat office-nya Petrus, office tempat usaha bagi seorang nelayan. Karena di situ dia cari uangnya, ya kan? Yesus bilang, Petrus, aku pinjam perahu. Buat apa? Buat berkhotbah. Yesus berkhotbah di perahu Petrus, ya kan? Nah, sampaikan khotbah. Selesai, kata Yesus kepada Petrus, Petrus, ayo kita pergi tangkap ikan. Oh, yuk kita bisnis, kata Yesus, ya kan? Lalu kata Tuhan, yang kata Petrus, Tuhan, tadi aku sudah muter-muter, ya kan? Gak ada satu ikan juga aku tangkap. Oh. Tapi sekarang karena kamu yang berkata, ayolah kita pergi bersama. Yesus ada di perahu Petrus. Akhirnya Alkitab mencatat menangkap ikan hasil yang begitu banyak sampai 2 perahu pun hampir tenggelam, ya kan? Disitulah Petrus baru sadar
bahwa itulah Tuhan, katakan amin. Tuhan pergilah dari aku orang berdosa. Dia sadar bahwa tanpa Tuhan tidak ada keberhasilan, katakan amin. Dia tahu bahwa ini bukan pekerjaan aku, sudah pergi, aku punya pengalaman, aku punya skill, aku punya jaring, aku punya segalanya, tapi tidak bisa tangkap satu ikan. Tapi waktu Tuhan ada dalam bisnismu, Tuhan ada dalam pekerjaanmu, maka berkat seperti magnet akan mengalir. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Petrus pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Ada amin, saudara. Di sini dia pernah mengalami kegagalan lagi. Nah, saudara, kita bisa melihat kegagalan yang sama yang Petrus alami, iya kan? Dia pernah mengalami kegagalan, tapi Tuhan berkata demikian, Petrus, mulai sekarang aku jadikan engkau penjala manusia. Itu panggilan dia. Dia punya panggilan yang baru. You will become fisher of men. Bukan cuma penjala ini, sesuatu yang lebih berharga, yaitu harta yang kekal. Ya, nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat Petrus mengalami kegagalan bersama murid-murid ini. Mereka mengalami kekecewaan. Satu ikan benda ditangkap. Satu malam menyisir danau Tiberias itu. Iya kan? Jadi saudara terkasih dalam Kristus, satu malaman Petrus mengelilingi pantai danau Tiberias. Ya, taruhlah Petrus dan rekan-rekan ke timur. Ya kan? Ayo kita ke timur. Ikan-ikannya ke barat. Ya, mereka ke selatan. Ikan-ikannya ke utara. Pokoknya gitu. Ikan-ikan yang menjauh dari Petrus. Kok seperti ikan-ikannya tahu begitu, ya kan? Petrus ke kiri, ikannya ke kanan. Petrus maju ke depan, ikannya ke belakang. Nah, ya saudara, ya nggak ada yang nyangkut, saudara. Inilah ada sesuatu yang terjadi. Dan saya mau kasih tahu, itu yang disebut dengan roh penghalang. Amin. Roh penghalang. Satu secret saya beritahu, ada teritori dalam danau itu, ya kan? Ada teritori dalam danau itu, roh teritorial. Oh Petrus, lu mau tangkap ikan, tunggu. Shh, ikan-ikan sini. Sehingga satu pun tidak bisa dia tangkap. Roh teritorial itu harus diikat dahulu, saudara. Iya kan? Berbeda waktu Yesus ada. Terkadang Tuhan izinkan, saudara, segala sesuatu juga terjadi untuk kebaikan. Katakan amin. Petrus perlu pemulihan. Dia mengalami kekecewaan, nggak bisa tangkap ikan. Dia mengalami kegagalan, iya kan? He was known as the denier of the Lord. Dia dikasih nama sebagai penyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia perlu dipulihkan. Makanya Yesus berkata, Petrus, apakah kau mengasihiku? Ya, aku mengasihimu Tuhan. Ya kan? Dia perlu dipulihkan. Saudara, demikian. Ya, Petrus mengalami kegagalan. Ya, sama seperti Petrus, kita juga punya kegagalan. Ya. Kita juga seperti Petrus, seperti Thomas, Rasul Thomas mempunyai kelemahan, mempunyai kesalahan, mempunyai kegagalan, mempunyai kekurangan dalam hidup kita, saudara, ada amin. Sama Rasul Thomas mempunyai satu kekurangan. Dia tidak percaya kebangkitan Tuhan. Dia skeptikal, dia ragu-ragu, dia bimbang. Lalu Tuhan berkata menampakkan diri lagi, khusus buat Thomas. Thomas ini, cucukkan jarimu di sini, ya, di lambung, cucukkan jarimu di tangan. Lalu dia cucukkan. Jangan kau tidak percaya, namun percayalah. Disitulah Thomas tersungkur. Ya Tuhan, ya Allahku, katakan amin. Saudara, Tuhan pulihkan Petrus, Tuhan pulihkan Thomas dengan kasih dan pengampunan, katakan amin. Itu luar biasa. Setiap kita perlu pemulihan dahulu, katakan amin. Kalau tidak ada pemulihan, bagaimana mau ada terobosan? Katakan, aku harus dipulihkan. Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Apakah kau mengasihiku? Gembalakan domba-dombaku. Ya, aku mengasihimu Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Panggilanmu melayaniku, jangan tinggalkan aku. Katakan amin. Amin, saudara. Petrus ingat, panggilanmu melayani aku. Don't leave me or something wrong will happen in your life. Sesuatu buruk terjadi. Petrus lupa untuk berdoa. Harusnya ketika mereka berada di sini, mereka minta Tuhan untuk menolong. Katakan amin. Ayo kita doa. Ayo kita andalkan. Saudara, jangan pernah andalkan kekuatanmu. Kekuatanmu terbatas. Jangan andalkan skillmu. Jangan andalkan modalmu. Jangan andalkan jaringmu. Jangan andalkan perahumu, ofismu yang luar biasa. Andalkan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Beri tepuk tangan meriah bagi Allah. Orang
Orang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia lain, pasti kecewa. Tapi mengandalkan Tuhan akan diberkati, katakan amin. Seperti pohon ditanam tepi aliran air, selalu mengalir airnya, dan selalu pohonnya hijau, buahnya tetap berbuah pohon itu, katakan amin. Itu janji firman Tuhan. Maka kita harus melekat kepada sumber berkat itu, ya. Saudara, kita semua punya kelemahan, kita semua punya kesalahan. Tidak ada orang tidak salah dalam hidup. Tidak ada orang tidak punya kelemahan. You have all your weaknesses, and the devil know your weakness. Ada satu oknum yang tahu kelemahanmu. Iblis tahu kelemahan Petrus, ketakutan. Buat dia takut. Aku tidak kenal dia, ya kan? Ada orang kalau sudah lemah dari iblis tahu nih, itu pepet, dia takut nih. Atau dia tahu bahwa Yudas kelemahannya uang. Lalu Thomas kelemahannya bimbang, buat dia bimbang, buat dia tidak percaya, ragu-ragu, ya. Nah, kita punya kelemahan, kita punya kesalahan, kita punya kegagalan, kita punya kekurangan. Tetapi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang selalu mencatati kelemahanmu, bukan Tuhan yang selalu menuduh-nuduh kesalahanmu, tetapi Tuhan yang mengampuni dan mau memulihkan dengan kasih setianya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, katakan amin. Kalau Tuhan cuma tuh kerjanya catat-catat kesalahan pelanggaran kita, semua masuk neraka, saudara, katakan amin. Tapi Tuhan kita mati di atas kayu salib. Dia menanggung kutuk dan dosa kita, dan oleh bilun-bilunnya penyakit kita disembuhkan. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Iblis itu pendakwa, saudara, katakan amin. Iblis itu tukang mencatat kesalahan orang lain. Kita jangan seperti iblis, amin, saudara, yang tukang catat kesalahan orang lain, tukang ingat-ingat kesalahan orang lain. Seperti Tuhan Yesus, ampunilah mereka, kasihilah mereka, katakan amin. Dihapuskan kesalahan Petrus, dihapuskan kesalahan Thomas, amin. Tuhan kasih kesempatan, ayo Thomas layani aku lagi. Pergi ke India, diselamatkan di India, raja di situ, ya, Raja Punjab. Lalu Petrus dipakai sebagai gembala, ya. Gembala yang pertama diangkat oleh Tuhan, gembalakan domba-domba, tetap dipakai Tuhan walaupun menyangkal, ya. Jadi disinilah kita bisa melihat, ayo aku mau pergi tangkap ikan, tapi tidak ada tangkapan di situ. Dia mengalami kegagalan, ya. Kita pun bisa Tuhan izinkan dalam hidup, ya, sudah punya usaha, ya kan? Orang, Pak, saya sudah punya usaha nih, saya sudah buka toko, Pak. Oh, saya sudah punya kantor, Pak, di tempat yang bagus, usaha yang bagus nih, ya kan? Tokonya tempat yang strategis, ya kan? Lalu punya langganan, Pak. Sudah punya produk-produk yang terbaik, ya kan? Bahkan sudah iklan sampai boncos. Nah, ya kan, ada lagi iklan sampai boncos. Tetapi hasilnya tidak ada, ya kan? Langganannya tidak ada yang nyangkut ikannya. Pelanggannya nggak ada yang nyangkut tuh, bagaimana? Kemarin saya lihat itu bisa rugi 300%. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat perusahaan-perusahaan raksasa tutup. Bukan karena mereka tidak punya modal yang besar, bukan karena mereka tidak punya fasilitas yang luar biasa, bukan karena mereka tidak sudah pasang iklan, sudah iklan yang terbaik, papan-papan mana-mana sudah. Bukan karena mereka sudah tidak mengundang artis dan lain sudah. Mereka sudah melakukan segala sesuatu. Tetapi juga perusahaan-perusahaan raksasa bisa mengalami kebangkrutan, kerugian, dan kegagalan, saudara. Segala sesuatu di dunia ini hanya sementara, katakan amin. Itu kita melihat perusahaan-perusahaan besar, loh kok bisa dia bangkrut? Kok bisa raksasa-raksasa debt store bangkrut? Raksasa-raksasa katakanlah perusahaan koperasi dan lain sebagainya. Wah, kok bisa dia mengalami hal seperti ini, ya? Kita juga sama seperti Petrus, ya, punya kesalahan, punya kegagalan. Tetapi saudara, hari ini ada kabar baik. Kata bersama-sama kabar baik. Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan memulihkan Petrus, bukan? Amin. Tuhan memulihkan Thomas, bukan? Amin. Iya, Tuhan memulihkan. Ini luar biasa, ya. Asli kita bisa melihat setiap kita perlu dipulihkan oleh Tuhan, katakan amin. Dari sini kita bisa melihat, oh iya, ya, engkau tidak akan tahu apa itu keberhasilan sebelum engkau mengenal namanya kegagalan, saudara. Ada amin. Kalau engkau sudah mengalami kegagalan dalam hidup, engkau akan menghargai
keberhasilan itu, saudara. Amin. Engkau tidak akan menyia-nyiakan, ya. Oh, saya gagalnya di sini. Oh, saya punya kesalahan di sini. Saya punya kelemahan di sini. Saya nggak mau lemah lagi. Saya harus kuat. Katakan sampaimu, kamu harus kuat. Iya. Itu saudara terkasih dalam Kristus, ya. Karena kita akan melihat bahwa next, perhatikan di sini, God use ordinary person to become extraordinary person. Tuhan dapat memakai orang biasa menjadi orang luar biasa. Amin. Murid-murid Yesus semuanya orang-orang biasa. Murid-murid Yesus bukan orang-orang seperti Farisi yang belajar teologi yang setengah modal, yang punya titel yang tinggi-tinggi. Mereka hanya pedagang fisherman, mereka hanya nelayan biasa, tetapi diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang menggoncangkan dunia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, yang mencatat Alkitab ini, saudara, katakan amin. Tuhan bisa pakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Amin. Alkitab mencatat Tuhan pakai Daud untuk mengalahkan Goliat yang raksasa. Tidak ada yang berani. Semua barisan tentara Israel ditantang sama Goliat. Siapa berani lawan? 1 lawan 1. Kalau aku kalah, kalian semua, kami orang-orang Filistin jadi hamba kalian. Tapi kalau kalian kalah 1 pun, nah kalian jadi hamba kita. Tidak ada yang berani. Wah, resiko. Tapi tiba-tiba, ya, ada satu anak kecil yang berani. Kenapa Daud berani? Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Daud berkata, Tuhan yang melepaskanku dari cakar singa dan beruang, Tuhan yang sama akan melepaskanku dari orang yang tidak bersunat ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia mengandalkan Tuhan, katakan amin. Tuhan yang melepaskanku dari cakar beruang dan singa. Makanya di situ waktu dipanggillah oleh Saul, hambamu ini akan berperang, ya. Dikasihlah kasih pakaian perang, ya, dipakai ini. Wah, nggak bisa pakai aku. Pakai ini, bawa perisai, nggak bisa, ini kebesaran. Bawa pedang nggak bisa, bawa tombak nggak bisa. Mau ngapain? Sudah, aku pakai ketapel aja. Lu main-main kali nggak? Ya, bawa tongkat. Makanya kata Goliat, anjing aku. Kau bawa apa ini? Tongkat, ketapel. Ini anak kecil loh ini. Waduh, kapan ini? Ya kan? Tetapi kalau kau sekalipun kecil, sekalipun Tuhan memakai kelemahan Daud untuk memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Kata Paulus apa? Justru dalam kelemahanlah kuasa Allah dinyatakan. Dalam kelemahanlah kuasa Allah dinyatakan. Waktu kau lemah, kau menjadi kuat. Katakan amin. Pak, saya lemah, Pak. Waktu kau lemah, kamu menjadi kuat. Jangan kita meremehkan orang lemah. Amin. Sudah, Pak, saya lemah. Saya bukan siapa-siapa. Tidak, kau berharga di mata Tuhan. Amin. Kau berharga. Daud dipakai anak kecil. God can use ordinary person, ya. Tuhan pakai orang lemah, ya. Tuhan pakai Musa gagap menjadi pemimpin bangsa Israel, menjadi seorang nabi dan pendoa. Menurut teori tidak masuk akal, masa orang gagap. Dia bilang, Tuhan, Musa berfokus pada kelemahannya. Tuhan, kamu pakai aku lu mau ngomong apa? Ya kan? Mungkin datang ke Firaun, aku diutus oleh Allah. Ngomong apa nih orang? Tetapi kalau Tuhan beserta dia, doanya bisa membelah laut. Doanya karena dia berlutut. Allah bukan melihat kelemahan kita, tetapi Allah melihat hati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sekalipun kau lemah, kelemahanmu akan menjadi kekuatanmu. Katakan amin. Lemah, Musa gak layak menurut teori ini. Ini mau jadi pemimpin bangsa Israel. Tetap Musa dan Tuhan, aku gagap. Oke, aku berikan penyambung lidah, namanya Harun. Nanti dia akan menjadi penyambung lidah. Oke, beres, senang ya. Harun, kau bicara ini. Nah, kan lucu itu kan. Harun yang ngomong. Semua sesuatu, Musa dia. Harun yang ngomong.
Makanya Harun yang ngomong sama Fir'aun, Harun yang ngomong sama si Asib. Pokoknya yang ngomong Musa itu cuma ngomongnya sama Harun, supaya dia tidak dipermalukan. Sudah terkasih dalam Kristus. Saya banyak melihat kadang-kadang saya orang-orang yang sakti, orang-orang yang hebat, pendeta-pendeta yang hebat, terkadang ada banyak kelemahan dalam hidup mereka. Tetapi justru Tuhan mau pakai kelemahan untuk menjadi kemuliaan Allah. Katakan amin. Iya. Kelemahan itu dipakai oleh Tuhan. Smith Wigglesworth, dia seorang pendeta yang tidak pernah mimpi jadi pendeta. Ya kan? Smith Wigglesworth itu nggak pernah mimpi jadi pendeta. Dia pendeta di England. Dipakainya usia 50 tahunan. 50 tahun baru dipakai Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus turun atas dia. Dia berdoa, dia berpuasa, dia baca Alkitab. Lalu dia bilang sama istrinya, Tuhan panggil saya untuk melayani. Tertawalah istrinya, model kamu mau melayani begitu kan? Ternyata saudara, waktu dia mulai berkhotbah, istrinya lihat, itu bukan suamiku, itulah hamba Tuhan. Amin. Kaget istrinya. Dia berdiri di mimbar, apa yang dia ngomong berbeda. Roh Tuhan turun atas dia. Ternyata orang yang tua ini saudara, modelnya biasa saja. Setan-setan diusir sama dia sampai pada teriak-teriak, sampai apa yang terbang-terbang begitu saudara. Orang mati dibangkitkan oleh dia. Imannya luar biasa, memindahkan gunung yang sangat dahsyat. Tuli mendengar, bisu berbicara. Istrinya yang mati dibangkitkan dulu lagi. Tahu dia bilang aman, ya di surga. Oh ya sudah, nanti baru mati lagi. Udah bayangin. Itu satu-satunya cuma Smith Wigglesworth. Imannya bisa bangkitin istri yang mati sudah. Itulah luar biasa. Dia pakai minyak urapan, Smith Wigglesworth. Bisa belajar ini, bisa cek di Google. Saudara, Tuhan bisa pakai setiap kita, katakan amin. Tuhan sanggup memulihkan kita dengan kasih dan pengampunannya. Tuhan memulihkan setiap kita ya. Tuhan pakai orang-orang lemah. Tuhan pakai orang yang rendah hati. Itu dulu yang paling penting. Tuhan dapat mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Tuhan dapat mengubah kelemahanmu menjadi kemenangan. Dan Tuhan dapat mengubah jalan buntumu menjadi jalan keluar. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Jalan buntumu akan menjadi jalan keluar, katakan amin. Satu malam tidak ada ikan. Kita bisa lihat di situ. Baik peristiwa berikutnya, diawali dengan kegagalan malam hari itu ya. Yang kedua, next, the miracle worker. Yohanes 21, 4-8. Boleh Pak Jimmy bacakan. Yohanes 21, 4-8. Yohanes 21 ayat 4-8, demikian bunyinya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Wow, dahsyat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, ya. Jadi satu malam gak tangkap ikan. Mereka masih ada di Danau Tiberias, masih nyari-nyari ikan sampai ya. Sudah siang padahal. Tetapi murid-murid itu tidak tahu Yesus sudah hadir di situ ya. Nah disinilah Yesus hadir, bahwa itu adalah Yesus, Tuhan Yesus hadir, melihat ya. Tuhan Yesus artinya di sini kita bisa melihat ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kau punya lauk pauk ya? Do you have any food?" Bahasa Inggrisnya ya. Do you have any food, children? Do you have any food? Kamu sudah punya makan? Sudah makan belum? Ya. Sudah punya lauk pauk? Tidak ada. Disinilah saudara kita bisa melihat
Tuhan Yesus peduli kepada kita. Katakan amin. Dia hadir, dia melihat anak-anaknya, murid-murid dibilang anak-anak, sudah makan belum? Dia hadir melihat kesukaran murid-muridnya, kesulitan, tantangan yang dihadapi murid-muridnya, kegagalan mereka, lapar mereka, dahaga mereka, belum makan, belum minum. Tuhan peduli, katakan amin. Tuhan hadir di situ. Anak-anak sudah makan belum? Ya, belum. Apakah sudah punya lauk pauk? Tidak ada, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, saudara, ini ngapain Tuhan Yesus tanya, sudah punya makan belum? Ya, saya mau tanya, apa Yesus tidak tahu mereka belum makan? Apa Yesus tidak tahu mereka belum dapat ikan? Pertanyaan Yesus itu, kenapa Yesus tanya seperti itu? Iya kan? Kenapa Yesus tanya? Yesus mau sadarkan mereka. Kau sudah tangkap ikan malam-malam dengan capek payah, susah payah, ya kan? Karena firman Tuhan sudah berkata, berkat Tuhan yang membuat seorang kaya susah payah tidak menambahinya. Katakan amin. Mereka sudah susah payah. Tuhan mengingatkan, kau sudah susah payah. Kau tinggalkan panggilan melayani. Ya, back to business saja. Sudah Tuhan tak layani lah. Sudah aku kembali kerja keluar dah, ya kan? Nah, inilah berbahayanya, ya. Akhirnya Tuhan ingatkan, ya. Tuhan ingatkan, ya. Akhirnya di sini melalui pertanyaan, ya. Mereka lupa sama Tuhan. Mereka lupa berdoa. Tapi Tuhan tidak lupa. Katakan amin. Tuhan hadir dengan kasih-Nya. Tuhan tahu mereka lapar, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, disinilah Tuhan mau beritahu, Tuhan hadir dengan kasih-Nya, mau mengubah cerita buruk mereka menjadi cerita yang baik. Kalau mereka pulang ke rumah, waduh mam, tadi kami cari ikan, satu pun tidak ada, atau bersama keluarganya, mana makanan, mana penghasilan, tidak ada, satu pun tidak ada. Cerita buruk yang mereka bawa. Your bad story will become good story with Jesus. Katakan amin. Cerita buruk itu bisa diubah menjadi cerita yang baik. Tuhan mengubah keterpurukan mereka menjadi suatu keberhasilan. Sudah makan belum? Belum. Ya kan? Sudah makan belum? Belum. Lalu Tuhan gak ngomong lagi. Tuhan tahu nih, dapat ikan aja belum, berarti kan? Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan apa? Pasti itu, katakan amin. Kamu akan peroleh sekarang. Itulah disebut waktu Tuhan. Katakan bersama-sama, waktu Tuhan. Kalau sudah waktu Tuhan, tidak ada yang dapat stop berkat itu, katakan amin. Waktu Tuhan, Dia hadir. Tebarkan sekarang. The time of God. Ada waktu loh, saudara, di sini, ya. Tebarkan sekarang, sebelah kanan, sekarang, ya kan? Kamu akan peroleh. Alkitab mencatat. Lalu mereka menebarkannya. Nggak tanya-tanya lagi, nggak ngoceh lagi, nggak berbantah-bantahan. Sudah tebar kanan kiri kok dari tadi. Nggak dapat, tapi sekarang ada yang ngomong di depan itu, ya. Mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi. Karena apa? Masuk akal nggak, saya bertanya? Satu malaman, satu ikan nggak dapat. Tiba-tiba tebarkan jalan, ikan begitu besar-besar buahnya. Tak bisa ditarik lagi. Kalau Tuhan sudah mau berkatimu, engkau tidak sanggup menghandle berkat Tuhan. You cannot handle the blessing of God. Saudara, di Papua aja ditemukan itu begitu banyak, bukan Papua, tempat yang apa ya? Yang tempat emas Freeport. Ternyata itu ada begitu banyak emas yang tersimpan di Indonesia. Di bumi ini ada begitu banyak emas tersimpan, krisolit, berlian. Tuhan kita kaya, saudara. Amin. Ada begitu banyak hasil bumi yang tersimpan yang tidak tahu, saudara. Segala sesuatu, magnesium apa, ya kan ada. Hasil bumi itu bisa menjadikan kaya sebuah negara, sebuah tempat yang kecil pun. Nah, saudara terkasih, minyak aja begitu banyak di Timur Tengah, mereka menjadi kaya dengan minyak. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, di sini dikatakan ditebarkan jalamu. Mereka nggak bisa tarik begitu banyak ikannya, ya. Nah, disitulah kita bisa melihat di sini, saudara, ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka melihat jala yang penuh ikan itu. Katakan bersama saya, penuh ikan. Jalanya penuh ikan. Ini luar biasa, saudara, ya. Artinya yang pertama, saudara, next kita bisa melihat where there is Jesus, ya, hadirat Tuhan. Where there is Jesus,
there is blessing. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada kesembuhan dan pemulihan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti membawa kelepasan dan pembebasan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada berkat melimpah dan kelimpahan. Di mana ada hadirat Tuhan, Dia puaskan dahaga yang haus dan lapar. Di mana ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera, ketentraman dan keamanan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita perlu hadirat Yesus, katakan amin. Invite Jesus in your business. Hai anak muda, engkau perlu Yesus. Amin. Skillmu, kehebatanmu, tenagamu belum tentu bisa kau berhasil. Tapi apabila ada Tuhan, engkau pasti berhasil. Katakan amin. Hai orang tua, engkau perlu Yesus. Katakan amin. Oh Pak, saya sudah pengalaman, saya punya modal. Pengalamanmu belum tentu bisa mendapatkan hasil yang banyak. Tapi bersama Tuhan pasti ada hasil. Katakan amin. Saudara, ini we need Jesus. We need Jesus. Kita perlu Tuhan Yesus, ya. He is a miracle worker. Dia selalu ada mujizat bersama Yesus, ya. Mujizat terjadi di sini, kita bisa melihat. They cannot handle the blessing. The net was full of fish. Kita mencatat di situ bahwa jala mereka penuh dengan ikan-ikan, penuh sampai nggak bisa ditarik lagi, begitu banyaknya ikan itu, saudara. Saya doa setiap jalahmu akan penuh dengan ikan. Setiap usahamu, lumbung-lumbungmu akan penuh dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama saya dalam nama Yesus. Jalaku diberkati, penuh dengan berkat Tuhan. Luar biasa. Penuh sampai dianggap, waduh berat sekali, banyak sekali ini Tuhan. Ya kan, banyak. Sampai dibantu murid-murid lain pakai perahu yang lain dipindahkan dulu kan. Jala tuh kalau penuh ikan nggak bisa ditarik lagi. Itu harus ikannya diambil lagi, biasanya pakai ember gitu, pindahin dulu ke perahu-perahu itu. Baru bisa lagi jala ditarik. Luar biasa. Jala yang penuh dengan ikan, ya. Disinilah kita bisa melihat betapa luar biasanya dalam ayat-ayat ini. Kalau kita melihat, kita mundur lagi tadi, ayat itu dikatakan apa? The net was full of fish. Lalu ayat 7 di situ dikatakan, maka murid yang dikasih Yesus. Siapa murid yang dikasih Yesus? Yohanes. Yang tulis kitab ini adalah Injil Yohanes. Yohanes selalu berkata, aku murid yang dikasih Yesus. Maka murid yang dikasih Yesus itu tahu, dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Katakan amin. Dia tahu, wah kita gak dapat ikan loh dari tadi, gak ada berkatnya. Tapi saudara, kok tadi kita ke kiri, kita ke kanan, pontang-panting, gak ada yang nyangkut. Tapi dia tahu bahwa waktu ada Tuhan, teritori di sebelah tempat itu diam semua. Lepaskan berkat bagi anakku semua. Itu ikan bisa tepat ke sebelah kanan, nunduk, tunduk, takluk kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Tunduk berkat itu. Ayo anak-anakku perlu. Semua ditangkap, saudara. Wah, dahsyat, saudara, ya. Itu Tuhan. Wah, dahsyat. Disinilah langsung Yohanes berkata kepada Petrus, Petrus itu Tuhan. Kamu punya skill, kamu punya pengalaman, kamu memang kapten, kamu memang profesional dalam nelayan. Tapi tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Katakan amin. Ini loh yang kita harus perlu tahu, ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Kan biasa kalau nelayan itu lepas pakaian, panas atau apa. Sebab itu dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dia langsung swimming atau menuju Tuhan Yesus. Dia tinggalkan perahu, dia tinggalkan office dia tinggalkan ikan-ikan berkat duniawi. Dia datang kepada sumber berkat itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segalanya ditambahkan kepadamu. Tuhan bilang, aku tahu kamu perlu makan minum, aku tahu kau perlu pakaian, aku tahu kau perlu tempat tinggal, tetapi carilah dahulu sumber berkat itu, maka segalanya akan ditambahkan. Katakan amin. Melekatlah kepada sumber berkat itu. Katakan amin. Melekatlah kepada Yesus. Kita datang hari Minggu apa? Untuk melekat kepada Tuhan, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Next. Without Jesus, we are nothing.
Yohanes 15 ayat 5. Di sini dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Dalam bahasa Inggris, outside me you are nothing. Kata Tuhan Yesus, ya. Without Jesus we are nothing. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa melekat, abide in me, tinggal dalam aku di dalam dia pasti berbuah banyak. Katakan amin. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Outside Jesus we are zero. Daud dengan Tuhan menjadi extraordinary person. Amin. David with God become extraordinary. Engkau dengan Yesus menjadi extraordinary, ekstra berhasil, ekstra diberkati. Sebab Allah yang mempunyai kerajaan sorga berdiam di dalam engkau. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita perlu Tuhan, katakan amin. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu seperti orang fasik, menjadi ranting yang kering, potong dicampakkan ke dalam api. Sia-sia yang dikumpulkan semua. Maka itu Filipi pasal 4 ayat 3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Inggris luar biasa, I can do all things in Christ Jesus which strengthen me. Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus Tuhan Allahku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allahku. Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Katakan amin. Kita perlu kekuatan Tuhan. I can do all things in Christ Jesus which strengthen me. Kalau iblis berkata, musuhmu berkata, engkau tidak bisa. Tidak, aku bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan memberikan kekuatan bagiku. Katakan amin. I can do all things. The Bible right here. I can do all things through Christ Jesus which strengthens me. Yeah. With life without Christ is a dead end. Hidup tanpa Kristus adalah maut, saudara. Ada amin. Tapi hidup dengan Kristus adalah hidup yang kekal. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Hidup tanpa Kristus adalah maut, kematian, penderita, kematian. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Waktu ada Yesus, mereka menerima kelimpahan, mereka menerima berkat, mereka menerima sukacita. Disitulah Petrus baru sadar, ya, apa ada God's divine providence, ada berkat Tuhan yang menyertai mereka. Terakhir, next, pemeliharaan Tuhan. Yohanes 21, 9 sampai 14, ya, panjang kita baca bergantian. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Luar biasa. Ayat 10, mari saudara. Yesus kepada mereka, bawa beberapa ikan dan baru kami tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ini dahsyat. Ayat 12, mari saudara. Yes, ia adalah Tuhan. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14 yang terakhir, mari saudara. Itulah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari orang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kebangkitannya akan membawa berkat dan pemulihan. Katakan amin. Kebangkitannya membawa berkat, membawa pemulihan. Ya, murid-murid yang terpuruk, gagal, ya, dalam usaha mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan, ya. Iman mereka juga, ya, tiba di darat, ya, bukan saja mereka tiba di darat sudah capek, semalaman gak dapat ikan, ya, diberkati Tuhan dengan ikan begitu banyak.
Tiba-tiba sudah disediakan ikan dan roti, ya. Sudah ada di situ arang api berasap ikan dan roti. Baunya ikan bakar, coba sudah lewat ada ikan bakar yang dipanggang, baunya barbeque gitu, lapar gitu rasanya kan. Ikan roa saja sudah enak sekali, apalagi sudah dipanggang sama Tuhan Yesus, juru masaknya langsung. Gak main-main, ikan dan roti dia bikinkan, ya. Tuhan sediakan providence dari Tuhan, pemeliharaan yang sangat sempurna. Anak-anaknya dipelihara. Engkau tidak akan lapar dalam Tuhan, katakan amin. Wah, sediakan, ayo sini makan. Sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Mari sarapanlah. Wah, luar biasa, ya. Bawalah sini Petrus, berapa ikan yang kamu tangkap? Ini dahsyat Tuhan Yesus. Tuhan yang kasih berkat, Tuhan bilang kamu tangkap. Apapun yang kita mengalami, apapun yang kita hasilkan, sesungguhnya bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Amin, saudara. Tapi tetap Tuhan baik. Berapa yang kamu tangkap? Aduh, semua tangkapan kita itu dari Dia. Amin, saudara. Dari Dia dan bagi Dia. Amin, saudara. Kadang kalau sombong, gua sudah berhasil, gua sudah kerja segini, gua yang begini-begini. Oh, saudara, udah kalau begitu direndahkan oleh Tuhan. Lebih baik kita tahu, apapun yang kita miliki, semua dari Tuhan dan bagi Tuhan. Amin. Tidak ada, kita ini dari Tuhan kok. Berapa yang kamu tangkap? Ini loh luar biasa ya Tuhan Yesus. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Kenapa Tuhan bilang berapa yang kamu tangkap? Tuhan sengaja ngomong begitu, bukan ada. Setiap omongan Tuhan itu ada tujuannya. Tuhan mau mereka menghitung ikan itu, katakan amin. Berapa kau tangkap? Ada berapa banyak? Kenapa? Tuhan mau tahu angka itu spesifik, saudara. Simon Petrus naik ke perahu bukan tangkap ikan lele, saudara, bukan tangkap ikan mas, tapi penuh ikan-ikan besar, katakan amin. Oh, kau akan menerima terobosan yang besar dalam hidupmu. Engkau akan mendapat ikan-ikan yang besar. Engkau akan mendapat klien-klien yang besar. Imanmu harus besar, katakan amin, saudara. Dalam Tuhan kau akan diberkati besar. Abraham was blessed greatly. Jacob was blessed very greatly. Ya, very greatly, diberkati sangat luar biasa. Isaac was blessed very greatly. Jacob was blessed exceeding greatly. Engkau bersama anak cucu akan diberkati sangat luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah di dalam kita. Berkat Tuhan itu great, katakan amin. Great, luar biasa. Ini berkat yang great, saudara. Penuh ikan-ikan besar. Ikan gede-gede. Berapa lagi dihitung? Ayo sama-sama kita. 153 itu kalau ada dalam hitungan Ibrani, Ane Elohim, akulah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Di situ dia nyatakan, akulah I am the Lord. Akulah. Musa tanya, siapa engkau? Aku adalah aku. Dia nggak jawab. Waktu dia datang di situ, akulah Tuhan. Akulah Alfa dan Omega. Akulah roti hidup itu. Akulah air hidup itu. Akulah sumber berkat itu. Akulah gerbang surga. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang duduk sebelah kanan Bapa di surga. Makanya dikatakan tebarkan jalamu sebelah kanan. Aku yang kasih berkat kepada umatku. Aku duduk sebelah kanan Bapa di surga. Satu level. Akulah Tuhan. I am the Lord. Orang lain tidak percaya Yesus Tuhan, urusan mereka. Kita percaya Yesus Tuhan, katakan amin. Akulah Tuhan. 153 ya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak apa? Ini luar biasa. Jala itu tidak koyak. Berkatmu tidak akan merucut, katakan amin. Berkatmu, ikanmu tidak akan dicuri oleh iblis, katakan amin. Berkatmu tidak akan merembes. Kalau satu ada merembes itu airnya bocor itu, berkatmu tidak akan bocor. Kata misalnya berkatmu tidak akan bocor. Berkatmu utuh, terpelihara, tidak koyak dan diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Ini dahsyat, Tuhan memberkati luar biasa, utuh berkat mereka. Ya, tidak bocor, berkatnya tidak dicuri oleh setan. Ya,
marilah sarapanlah, dan mereka takut apa dia nanya, ini Tuhan depan mereka, dia ngajak makan, dimasakin lagi, wah dahsyat. Ya, Yesus memanggil roti dan mengambil baju ke depan seperti komunis suci, dan itu memberi satu tanda membagi-bagikan. Hidup kita harus membagikan berkat, katakan amin. Berkat bukan buat kita sendiri dimakan, tapi buat sesama manusia. Orang yang membagi-bagikan akan menjadi lebih kaya, katakan amin. Ada orang yang menghemat luar biasa, Amsal berkata, tetapi tetap berkekurangan. Ada orang yang menyebar harta, namun bertambah kaya. Ada orang menyebar harta. Kalau orang dunia itu pelit, tabung, bikin hitung-hitungan dulu. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada orang pelit, ya, dia menghemat secara luar biasa, stingy person. Menghemat itu ada sifat setan di situ, ya. Ada satu roh seperti itu. Lalu tetap berkekurangan, ya, ada satu istilah lupa nama setannya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, maka itu saudara kita bisa melihat, ya kita harus selesaikan PowerPoint yang terakhir. Kalau kita bisa melihat, disitulah ada satu dikatakan tidak koyak jalannya. Sungguh pun demikian berkatnya begitu banyak, tidak koyak jalannya. Kenapa tidak koyak? Karena ada meterai darah Yesus dan meterai Roh Kudus. Berkatmu dimeteraikan oleh Tuhan, katakan amin. Hidupmu dimeteraikan oleh Tuhan, katakan amin. Ya, maka itu sudah yang pertama kita bisa melihat tadi betapa diberkati oleh Tuhan. Yang kesimpulan saya ambil di sini, Tuhan akan berkati usahamu. Katakan bersama saya, deklarasi dalam nama Tuhan Yesus. Usahaku akan diberkati oleh Tuhan. Karirku diberkati oleh Tuhan. Berlimpah-limpah. Ya. Tuhan akan berikan jalan yang besar dan kuat bagimu, katakan amin. Aku menerimanya, katakan. Jalan yang besar dan kuat, tidak akan koyak, ya. Artinya apa? Jalan besar. Yang itu artinya apa? Supaya tidak merucut lah, gitu ya, katakan. Tuhan akan berikan kelimpahan dan penuhan bagi umatnya, katakan amin. Ini imani sudah, ya, terjadi sudah. Tuhan akan habis segala roh belalang, pencuri berkat. Tidak bocor keuangan finansialmu. No leakage in your finances and business. Tidak bocor bisnismu, katakan amin. Tidak dicuri oleh si jahat, ya. Lalu yang kelima, berkatmu utuh, tidak dicuri oleh si jahat. Yang keenam, Tuhan akan pelihara kehidupan umatnya. Tersedia makanan, minuman, ya. Tersedia roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati. Dan kuncinya dari semua ini yang kita bisa melihat ini adalah ketaatan. Apa saudara? Murid-murid taat. Tebarkan jalanmu sebelah kanan. Mereka enggak ngomong apa. Mereka lakukan apa yang Tuhan ngomong. Mereka dengar suara Tuhan ada di tepi pantai. Tebarkan jalanmu sebelah kanan, kau akan peroleh. Saudara, dengarlah suara Tuhan. Amin. Taatilah suara Tuhan, katakan amin. Taatilah suara Tuhan. Kunci berkat itu obedience atau ketaatan, ya. Mereka yang taat kepada Tuhan itu pasti diberkati. Kepada sumber berkat kita harus taat. Maka apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, taatilah itu. Apa yang Tuhan mau kita ngomong kepada orang, taatilah itu. Jangan ditahan mulutmu. Apa yang Tuhan mau kita perkatakan, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, taatilah itu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, taatilah itu. Gak usah banyak tanya, gak usah mikir besok bagaimana ini bagaimana. Percaya, Dia yang punya surga bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Yang merasa diberkati untuk mendengar firman Tuhan yang beramai tinggi-tinggi. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa hebat. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini kami anak-anak-Mu telah selesai menyembah dan memuji nama-Mu. Dan kami juga telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberkati dalam kehidupan setiap hati kami, Bapa.
Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik kepadamu Yesus. Dan biarlah apa yang kami beri bisa memberkati gereja GBLTC Glodok lebih dan lebih lagi Bapak. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu siap, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Untuk minggu depan kita akan sama-sama kembali lagi bersama-sama berkumpul di tempat ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan disertakan dengan sekolah minggu. Untuk pengumuman selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi pelayanan gereja, doa, konseling, pelepasan dan pemulihan, Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat GBI LTC Glodok. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan doa, konseling, pelepasan dan pemulihan secara pribadi, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Deborah atau Ibu Elizabeth. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan untuk GBI LTC Glodok melalui transfer bank, Bapak Ibu dapat mengirimkan ke rekening yang tertera di depan. Dan mohon untuk bukti transfernya Bapak Ibu dapat mengirimkan ke sekretariat GBI LTC Glodok. Demikian pengumuman yang disampaikan pada hari ini. Kita akan siapkan nanti kita untuk menerima perjamuan kudus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Sama-sama kita bangkit berdiri hadapan Tuhan. Sama-sama nyanyi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sebelah dirimu, tak akan terjatuh lepas dari jiwa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyertaku dan memeliharaku seumur hidup. Dia menyertaku dan pelihara dan memelihara seumur hidup. seumur Dia hidup. mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku. Dia Seumur hidup, Seumur hidup. sungguh Tuhan Kau mengenyangkan kami dan Kau berkata, mari sarapanlah, betapa luar biasa pelihara hidup kami Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 56. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata,
bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa memakan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku di dalam dia. Mari saudara, kita angkat roti, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus. Kami percaya kepada firman. Kami yang memakan tubuh Kristus. Yang pertama, kami menerima hidup kekal dalam kerajaan Allah dan dalam kelimpahan. Yang kedua, kami percaya ada kebangkitan orang-orang mati di akhir zaman. Kami menerima kebangkitan tubuh kemuliaan. Yang ketiga, kami percaya Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua, umat pilihan Tuhan. Kami siap sedia menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan. Doa kami, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terhilang dari keluarga kami, dari gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus, kami makan. Mari angkat jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan ini adalah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah yang ditumpah, yang dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa, untuk semua orang yang percaya. Kami percaya oleh darah Yesus, dosa-dosa kami dihapuskan, diampuni, tidak diingat-ingat lagi. Oleh darah Yesus, kami sudah ditebus dari kutuk maut, kutuk nenek moyang, kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit. Semuanya sudah lunas, terbayar di atas kayu salib. Oleh darah Yesus, kami dikuduskan, disucikan, termeterai anak kerajaan Allah. Bilur-bilur Yesus sembuhkan aku. Darah Yesus menyucikan, menguduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus kami minum. Siapin pujian ya Tuhan ya Jah. Ku memerlukan, Kaulah yang memberi sejahtera setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlu.
Engkau kuperlukan. Angkat tangan sembahmu bahwa kita perlu Tuhan. Juru selamat berkat. Setiap jam, setiap jamnya Tuhan, Engkau kuperlukan. Dan juru selamat berkat. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh bless me now, my Savior. I come to thee. Oh Jesus, we need you, we need you. Let us pray. Mari saudara berdoa. Kau ada di rumah Tuhan untuk berdoa. Naikkan doa-doamu, tanda kau perlu kepada Tuhan. Tanpa Yesus, Petrus bukan apa-apa. Outside me, you are nothing. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa, ingat itu. Tanpa Yesus kita menjadi ranting yang kering, dipotong, dicampakkan ke dalam api. Maka kita perlu Tuhan. Dear Jesus, we need you, we need you. Your people need you, Lord, your people need you. Come on, pray. Pray, start to pray, start to pray. Start to pray in heavenly language in the name of Jesus. Father, pour your spirit upon your people in the name of Jesus. Angkat tanganmu, somebody. Father, in the name of Jesus. In 3, receive anointing. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, touch. Holy Ghost, touch. Receive fire. In the name of Jesus. Receive fire. In the mighty name of Jesus. We are fire. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. In the name of Jesus. Heavenly blessing. Heavenly blessing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Seperti Petrus yang mempunyai kelemahan. Kami tahu kami seperti Petrus yang juga mempunyai kesalahan. Kami tahu kami juga seperti Petrus yang mempunyai kegagalan. Tetapi Engkaulah yang memberikan kekuatan. Engkaulah Tuhan yang dapat menyanggupi keberhasilan bagi kami. Kami tahu juga kami mungkin seperti Rasul Thomas yang bimbang dan ragu-ragu. Tetapi hari ini Tuhan Engkau menguatkan iman kami. Engkau membangkitkan iman kami. Sehingga iblis enyahlah dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan mengalir. Kuatkanlah setiap hati ya Allah. Berikanlah kuasa-Mu mengalir siang hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus sama berdoa. Setiap lutut yang goyah dikuatkan. Setiap hati yang terluka dipulihkan. Dalam nama Yesus. Pengampunan Tuhan turun atas-Mu. Kasih Tuhan turun atas-Mu. Pemulihan Tuhan turun atas setiap rumah tangga. Pemulihan
setiap usaha, berkat Tuhan tercurah atasmu. Lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan. In the name of Jesus, I prophesy blessing to you. Aku menubuat berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Lumbung-lumbungmu diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Usahamu diberkati oleh Tuhan. Aminkan itu dalam nama Yesus. Oh, musuh-musuhmu dijauhkan oleh Tuhan. Tuhan akan berperang bagimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh Bapa, ketika kami melihat firman tadi, pengalaman kami sia-sia, kekuatan kami sia-sia. Sebab dalam kelemahanlah justru kuasa Allah dinyatakan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Bukan skill, bukan kepintaran, bukan kehebatan kami, tetapi kuasa-Mu yang dahsyat, berkat-Mu yang melimpah. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat mengubah hari yang buruk menjadi hari yang baik, cerita yang buruk menjadi cerita yang baik. Engkau Tuhan dapat mengubah segala sesuatu. Engkau Tuhan yang ajaib, a miracle worker God. Naikkan doa-doamu, apa yang kau minta, Tuhan jawab setiap doa. Apa yang mereka minta, firman-Mu berkata, apa yang kau minta dengan penuh kepercayaan, Engkau akan menerimanya. Berkati Tuhan setiap mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, berkati mereka. Anak-anak dalam studi diberkati, diberikan kecerdasan, keberhasilan, cukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi Indonesia. Kami berdoa, kami tolak gempa bumi Tuhan dalam nama Yesus. Jauhkan bencana dari negeri kami. Umat-Mu berseru dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Jauhkan bencana dari kota Jakarta dan sekitarnya Tuhan. Jauhkan dari gempa bumi. Kami tolak dalam nama Yesus. Pindah ke laut dalam nama Yesus. Tidak gempa bumi, tidak tsunami. Kami tolak dalam nama Yesus. Jauhkan Indonesia dari resesi. Jauhkan dari roh perpecahan, dari roh-roh pemecah. Biarlah ada kesatuan di negeri kami. Biarlah ada kesatuan di gereja kami. Biarlah ada kesatuan dalam setiap rumah tangga Tuhan. Karena dalam kesatuan itulah ada berkat Tuhan. Dalam perpecahan tidak ada berkat. Di mana ada persatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Biarlah selalu ada kesatuan hati, ada kerendahan hati, ada penundukan, ada kasih. Itu yang Kau mau Tuhan. Seperti minyak dituang di kepala Harun, meleleh ke janggut, meleleh ke leher. Demikian berkat Tuhan tercurah atas setiap kami siang hari ini. Dari kepala sampai bawah, dari kepala rumah tangga, istri sampai anak cucu, berkat Tuhan tercurah di gereja Tuhan. Tidak ada kekurangan. Semuanya biarlah menerima berkat dari tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tidak lupa untuk berdoa. Minyak urapan yang ada di mimbar Tuhan kami doa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap pot minyak urapan ini Tuhan dikuduskan. Minyak urapan yang kudus sesuai firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 13. 12 rasul membawa minyak urapan mengusir setan-setan, menyembuhkan segala penyakit. Inilah minyak urapan yang kudus. Api Roh Kudus di tangan kami untuk membakar setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Kami diurapi sebagai tanda melebihi teman-teman sekutu kami. Kami diberkati dengan pengurapan Tuhan. Imam diurapi, setiap anak muda diurapi, setiap kami diurapi sebagai tanda Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati presiden kami yang masih menjabat, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati presiden yang sudah terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Berkati Tuhan Indonesia. Berkati seluruh jajaran pemerintahan, wakil presiden, para menteri, Polri, TNI, diberkati Tuhan. Indonesia dalam kesatuan dan diberkati Tuhan. Ekonomi Indonesia berkatilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi berkatlah bagi Indonesia, menjadi terang dan menjadi garam. Itulah tugas gereja Tuhan. Kami mendoakan untuk kesatuan hati, saling menjaga, saling menghormati,
antar suku, antar bangsa, antar keyakinan. Kami memberitakan Injil Kerajaan Surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Tiba saatnya kita akan menerima berkat dari tempat maha tinggi. Kekasih-kekasih Kristus, angkatlah tanganmu ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai, sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkati pintu rumahmu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, karir, pekerjaan, usahamu diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Diberkati anak cucumu, diberkati apapun yang saudara kerjakan, Tuhan memberkati. Sekarang pulanglah, terimalah berkat Bapa di surga memberkati saudara. Sehingga kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami semua di awan kemuliaannya. Shalom. Semuanya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.